Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hotspot Hendro Saki Podcast. Nah, untuk edisi yang ke-36 kali ini kita akan berbicara tentang tata kelola migas di Aceh. Telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten menjawab isu kita kali ini, yaitu Pak Nasri Jalal. Ya, Saya panggilnya Bapak atau Abang nih ya? abang aja. Abang aja, oke. Bang Nasri. Bang Nasri ini merupakan Kepala BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh. Oke Bang, artinya kalau kita lihat tadi kan semakin banyak perusahaan atau operator migas yang berkontrak, maka pemerintah Aceh juga akan semakin besar menerima signatur bonus. Ya. Nah, ketika mereka sudah beroperasi, ini kan kemudian bicara tentang kemanfaatan, apa manfaat yang diperoleh oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh pelaku usaha. Oke, untuk di pemerintah kan kita mengenal ada yang namanya dana bagi hasil migas. Nah, itu perhitungannya gimana, Bang? Nah, jadi Aceh kita mendapat hak lebih dari provinsi lain. Karena apa? Ada Undang-Undang 11 2006 tentang pemerintahan Aceh. Oke, di situ 70-30 ya. 70-30. Nah, yang selama ini dipahami orang adalah 70-30. Secara umum benar, tetapi secara perinciannya tidak seperti itu. Bahwa khusus Aceh untuk dana bagi hasil itu diatur oleh Undang-Undang 33 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di situ berlaku seluruh Indonesia. Bahwa untuk pembagian dana bagi hasil migas itu daerah penghasil dapat 15%. Pemerintah dapatnya 85%. Untuk gas, daerah dapat 30%, pemerintah 70%. Nah, 15% migas itu dibagi by origin. By origin itu artinya ya daerah penghasil dapat lebih besar. Nah, dari 15% minyak, 6% untuk kabupaten kota penghasil. Oke. 6% dibagi ke kabupaten yang ada dalam provinsi Aceh. 3%-nya diserahkan ke pemerintah provinsi. Demikian juga untuk gas. Dari 30% itu 12% milik daerah penghasil, 12% dibagi untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh, dan 6%-nya ada di pemerintah provinsi. Nah, jadi Aceh mendapat satu lagi Bang, melalui Undang-Undang PA tadi. Kita mendapatkan tambahan dana bagi hasil, namanya TDBH. PDBH ya. TDBH, tambahan dana bagi hasil. Digenapkan jadi 70. Nah, jadi minyak tadi kan 15%. Nah, jadi dapatnya 55% lagi. Sementara gas kita dapat 40% lagi. 40% lagi ya. Itu dibagi tidak melalui daerah penghasil, tetapi melalui provinsi. Langsung ke rekening provinsi untuk 55% tambahan minyak dan 40% tambahan gas. Jadi totalnya 70%. Tapi bukan 70% langsung dibagi. Jadi ada dua skema. Ada dua undang-undang yang mengaturnya tadi ya. Ada dua undang-undang dan dua skema pembagian. Iya. Nah, jadi kalau tambahan bagi hasil tidak melewati kabupaten kota penghasil, tapi langsung ke pemerintah provinsi. Berarti yang besar untuk provinsi itu di PDBH tadi ya? PDBH tadi ya. TDBH. Nah, nanti masing-masing daerah yang ada di kabupaten di provinsi mengajukan program ke pemerintah Aceh. Nah, untuk kontribusi DBH ini kayak mana Bang? Apa setiap tahun semakin naik atau itu berpengaruh dari perusahaan? Misalnya perusahaannya pastilah. Hari ini penghasilannya sedikit, maka dana bagi hasilnya sedikit atau itu. Jadi dalam konteks DBH dan TDBH ada beberapa unsur Bang. Yang pertama adalah lifting. Lifting itu adalah produksi dari minyak dan gas yang bisa dijual. Satu. Yang kedua adalah harga ICP atau Indonesia Crude Price, yang tentu saja harga minyak Indonesia ini terpengaruh dengan harga minyak dunia. Waktu COVID, Bang, itu pernah harganya di titik terendah di 20-an US dollar per barel. 20-an. Tapi di saat perang Ukraina itu pernah di atas 100. 120. Nah, itu yang menjadi faktor. Yang ketiga adalah nilai kurs dolar rupiah terhadap
mata uang US dollar. Artinya faktor-faktor itu Menentukan mempengaruhi besar mempengaruhi kecilnya. besarannya Terutama tadi. adalah paling besar faktor ada dua. Satu ada produksi sehingga mengakibatkan lifting. Yang kedua adalah harga. Nah, harga ini sangat menentukan. Nah, tapi yang kita pakai rata-rata sekarang adalah patokan dari asumsi makro APBN. Ya, Misal nih, saat ini, tahun ini misalnya pemerintah menentukan nilai satu barel itu sekitar 64 dolar misalnya. Ya sudah kita pakai. Tapi itu kan fluktuatif. Setiap bulan Menteri SDM selalu menerbitkan yang namanya ICP. Nah, kemudian tergantung dengan kurs dolar ya, terakhir dengan liftingnya. Nah, di kita kebetulan saat ini 3 perusahaan yang eksploitasi, yaitu Blok A oleh Medco, Blok B oleh Pema Global Energy, dan Vikapase oleh TPI. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa Blok A, Blok B ini kan produksinya sudah jauh menurun di saat dulu di masa-masa jayanya PT Arun yang kita tahu sebagai pengekspor LNG ke Jepang dan negara-negara lain. Nah, kalau selama ini yang diterima pemerintah Aceh ratanya berapa miliar, ratus miliar? Ya, rata-rata sekarang di angka sangat kecil, itu di angka seratusan miliar. Ratusan miliar ya. Itu setiap tahun? Iya, setiap tahun. Tapi dua-duanya ya, antara DBH dan TDBH. TDBH tadi ya. Karena itu tadi produksi kita sudah. Kemudian kita juga melihat kadang-kadang di operasi hulu migas ini ada terjadi hambatan. Dulu Medco itu pernah landslide, longsor, sehingga dia harus berhenti operasi, berproduksi. Nah, ini juga kita kemarin tangkinya di Arun juga terbakar. Ya. Jadi hal-hal itulah yang mengakibatkan produksi dan penerimaan daerah itu menjadi berkurang. Karena itu penting untuk mendorong banyak investasi Ya, makanya industri migas ya. Makanya kita dalam hal ini, saya dan teman-teman di BPMA kerap melakukan promosi bahwa di Aceh punya potensi migas, kita akan memberikan kemudahan, kita akan support kegiatan mereka sehingga ya memberikan rasa nyaman kepada investor sehingga mereka mau berinvestasi di Aceh. Semakin banyak ladang migas, tentu saja semakin banyak pengeboran dilakukan di Aceh, makin terbuka peluang kerja, makin terbuka kesempatan berusaha bagi pengusaha-pengusaha Aceh. Dalam beberapa kesempatan saya juga mengajak pengusaha Aceh untuk ikut berperan serta. Bahkan kita sampai menyiapkan kalau memang ada yang mau belajar tentang pengadaan barang dan jasa di migas, kita bersedia, kita open untuk seluruh pengusaha di Aceh. Ya, BPM ini kan regulator Bang ya. Ya, betul. Nah, sebagai regulator kan perpanjangan tangan pemerintah Aceh. Ya. Nah, tentu mandatorinya itu kan mendorong iklim usaha industri migas di Aceh menjadi lebih baik. Ya, gitu. betul. Nah, kalau kita melihat ke belakang sebelum ada BPMA, sebelum ada UPA, itu kan kalau dalam film-film itu istilah kutukan tambang. Iya, iya. Justru yang harapannya tambang itu memberikan kesejahteraan untuk rakyat, tapi kemudian itu menjadi kutukan. Rakyat marah karena tata kelolanya nggak bagus. Nah, ini kan harus ada perubahan paradigma bagaimana kemudian regulator ini mengelola tambang ini bisa lebih humanis, bisa lebih melibatkan masyarakat, bisa lebih melibatkan pengusaha lokal seperti yang Abang sampaikan tadi misalnya soal bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh BPMA untuk mengupgrade atau mengasistensi perusahaan-perusahaan lokal itu untuk paham atau mereka punya kapasitas dalam industri migas ini, apakah sudah dilakukan dan seperti apa tuh? Ya, sebagai ya mandatori dari pemerintah daerah. Ya, jadi Bang Hera dapat sampaikan bahwa BPMA itu berada di bawah menteri, namun bertanggung jawab kepada gubernur dan menteri SDM. Nah, dalam hal ini pertanggungjawaban kami kepada gubernur adalah bagaimana
bagaimana keberadaan BPMA itu dapat memberi dampak yang signifikan lah untuk masyarakat Aceh. Yang pertama adalah melalui tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu kami di BPMA sudah mengutamakan pekerja lokal yang bekerja di wilayah tambang di Aceh. Karena apa? Persetujuan pengangkatan sampai dengan manajer, level manajer itu kita mintakan semuanya dari orang lokal Aceh. Dan ini sudah kita jaga. Rata-rata di Medco dan PGE dan TIP itu angka pengusaha pekerja Aceh itu udah di atas 88%. Lokal Aceh. Lokal Aceh. Nah, lokal Aceh ini kan terbagi lagi. Ada lokal di sekitar tambang. Kemudian ada lokal di kabupaten. Kemudian ada lokal di provinsi. Nah, itu kan bagi kami BPO adalah pengusaha pekerja lokal. Karena kami melihat dari kepentingan Aceh. Jadi bukan hanya sekedar orang sekitar tambang, ya kan? Jadi lokal itu bagi kami adalah pekerja Aceh. Nah, memang saat ini paling banyak yang diterima adalah masyarakat di sekitar tambang. Itu satu di tenaga kerja. Nah, kedua adalah ketika untuk memastikan penerimaan negara. Nah, kita kan selama ini kalau dilakukan di Jakarta, kita selalu berpikir, benar nggak perhitungannya? Tapi dengan adanya BPMA, kami membuka open, siapa yang mau datang, mau tanya silahkan. Bahkan kami dengan pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah buka bedah kertas kerja DBH. Jadi artinya dengan ada BPMA, kita memberikan informasi yang lengkap tentang pembagian. Malah saya sudah pernah melakukan koordinasi dengan Dinas SDM Provinsi Aceh untuk mengundang Kementerian Keuangan, Dirjen Migas, dan Direktorat Perimbangan Keuangan untuk datang ke Aceh untuk sama-sama kita buka bagaimana mekanisme perhitungan. Nah, cuma karena beberapa hal sehingga belum terlaksana. Tapi insya Allah 2006 akan kita lakukan. Nah, yang ketiga adalah pemberdayaan pengusaha lokal. Nah, pengusaha yang ada bergerak di bidang migas itu harus terdaftar di CIVD, Central Integrated itu Data Vendor. Jadi harus masuk di situ. Nah, kita juga membuka itu. Bahkan kita tiap tahun bikin acara Vendor Day. Vendor Day itu kita perkenalkan pengadaan-pengadaan yang ada di hulu migas. Kemudian Artinya BPMA melakukan fungsi untuk melakukan pembinaan tadi ya. Salah satunya adalah pembinaan pada pengusaha lokal. Agar pengusaha lokal itu bisa berperan lebih. Iya, maksudnya jangan sampai kemudian pekerjaan kecil-kecil ya, misalnya ngecat. Oh, udah nggak lagi. Kalau itu sudah ya. Betul. Ngecat tembok apa ya, pagar ya kan, itu orang dari luar. Sekarang ini pastikan nggak lagi. Udah pastikan itu nggak ya? Karena itu penting, Pak ya. Ya, betul. Jadi sangat penting sekali. yang pertama adalah kita akan coba lihat adalah kemampuan pengusaha lokal. Ya kalau memang yang bisa dilakukan oleh masyarakat, pengusaha lokal di bidang ini silahkan. Kita akan lebih mengutamakan mereka. Kecuali nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin karena mungkin skalanya besar, resikonya tinggi, kemudian pengusaha lokal kita tidak berminat barangkali dengan mempertimbangkan ya itu baru. Tapi sebagai bagian dari Republik Indonesia kita tentu saja membuka peluang sebesar-besarnya untuk perusahaan. Nah, tapi ketika dia perusahaan lokal dia kan bisa lebih murah. Kenapa? Biaya mobilisasi demobnya lebih rendah. Tapi yang jadi penting kemudian bahwa investasi di industri migas ini kan investasi yang jangka panjang dan juga modal besar. Gitu. Nah, untuk memastikan ini kan menjadi penting adanya jaminan keamanan dan juga jaminan sosial bahwa tidak ada gejolak, bahwa masyarakat menerima. Nah, BPMA selaku regulator apakah juga sudah melakukan mitigasi, misalnya kalau ini perusahaan ini kita eksploitasi tambang tidak ada demo, tidak ada penolakan, itu potensi-potensi itu masih ada nggak, Pak? Kalau potensi masih ada lah, Kang Hendo, karena apa? Yang pertama adalah ini industri yang bisa dibilang sebagai industri urat nadinya masyarakat, minyak dan gas. Kemudian bagi perusahaan seperti Pak Hendo bilang, bagi mereka adalah kenyamanan dan keamanan investasi, karena uang yang ditanamkan di investasi hulu migas itu sangat besar. Nah, kalau masalah keamanan dan sebagainya itu tentu saja Aceh sudah sangat aman.
Apalagi beberapa investor yang datang dengan betul Pak Gubernur Mualim langsung menjamin bahwa Aceh sudah aman, sehingga nah ini yang penting, sehingga investor sudah mulai tumbuh kepercayaan tuh dia. Makanya saya sampaikan ketika tadi perusahaan Jepang langsung mau berinvestasi, kemudian perusahaan Cina juga sudah menyatakan minat. Nah ini sedang kita usahakan adalah perusahaan dari Pakistan, perusahaan minyak dan gas Pakistan. Artinya ketika di beberapa kesempatan expo yang ada di dalam negeri, misalnya Indonesia Petroleum Association itu adalah exponya kegiatan hulu migas di Indonesia. Itu kita sampaikan, semua perusahaan datang, sampaikan bahwa, dan ini kalau nggak, itu kita juga bisa lihat bahwa selama tren ini sudah tidak ada kekecauan, tidak ada demo yang berarti ya. Jadi artinya sudah tersampaikan ke pihak internasional bahwa Aceh ini sudah sangat aman untuk berinvestasi. Jadi tidak ada keraguan bahwa investasinya akan. Dan BPMA ya, bisa memastikan bahwa kita investasi pastikan. di migas itu. Nah, dalam hal ini kita juga melakukan kerjasama dengan aparat keamanan. Dalam hal ini kami punya perjanjian kerjasama dengan TNI melalui asisten teritorial, kemudian dengan Polri juga melalui OVINAS, Objek Vital Nasional. Nah, jadi ya, di samping itu kita juga melakukan kegiatan yang namanya sosialisasi ke masyarakat, pentingnya menjaga aset-aset ini. Sehingga ketika operasi ini tidak terganggu, tentu saja banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oke, mungkin yang paling penting juga tadi Abang udah sangat jelas menyampaikan bahwa ketika industri migas maju, pemerintah dapat ini, pengusaha dapat ini, masyarakat juga bisa bekerja di sektor itu. Nah, bahwa kemudian ada beberapa gejolak-gejolak yang muncul itu dari masyarakat lingkar tambang yang melakukan aksi, yang melakukan mungkin tidak puas atas kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, masyarakat lingkar tambang ini bagaimana kemudian BPMA melakukan intervensi terhadap perusahaan ini untuk memberikan perhatian lebih ini kepada masyarakat lingkar tambang ini, upaya-upaya apa saja yang sudah dilakukan? Ya, banyak kegiatan, banyak kejadian memang selama ini di Medco, juga di PGE, sering terjadi demo. Nah, kami tentu saja BPMA ini sebagai regulator pemerintah, tentu saja harus melindungi hak-hak masyarakat dengan tidak mengabaikan kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ini yang kita lakukan secara dialog, Pak Hendro. Jadi kita panggil, kita juga punya tim humas, punya tim hubungan kemasyarakatan untuk yang memang masyarakat ya kita, dan juga di perusahaan mereka juga tentu punya relation. Nah, itu yang kita duduk bareng-bareng. Ini kejadiannya bagaimana, kemudian kita carikan solusi, dan bukan antara kita saja ya, kita tetap panggil unsur-unsur yang ada di pemerintah daerah, kemudian Forkopim dan daerah, sehingga alhamdulillah beberapa kejadian yang demo besar-besaran bisa diselesaikan dengan win-win solution lah. Artinya kita tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, tetapi juga tidak bisa tidak merugikan perusahaannya ya. Jadi kita ya perusahaan pada prinsipnya maklum sih. Betul. Alhamdulillah. Nah, karena kita regulator, Pak Hendro, kita punya, yaitu tadi fungsi BPMA itu adalah di samping perencanaan pelaksanaan ada pengawasan pengendalian. Nah, jadi kinerja mereka kita awasi, yang salah kita tegur, kita arahkan agar hak-hak masyarakat ini juga bisa dipenuhi sesuai memang dengan regulasi yang ada. Oke, mungkin Bang yang terakhir, apa yang penting diketahui oleh semua pihak bahwa investasi industri migas di Aceh ini aman, masyarakatnya apakah harus mendukung pemerintah, itu apa yang harus diketahui oleh semua pihak? Ya, jadi untuk semua kegiatan investasi, Bang Hero, tentu saja ada pro dan kontra. Nah, kita lihat bahwa eksploitasi bumi istilahnya tentu saja mempunyai dampak terhadap lingkungan misalnya. Nah, untuk kegiatan hulu migas kita punya yang namanya pencadangan dana ASR, Abandonment and Site Restoration, yaitu biaya untuk plug and abandon. Jadi misalnya sumur itu sudah ditinggalin nggak ekonomis, itu harus ditutup, harus dipulihkan. Harus dipulihkan. Nah, Oke. jadi ada biaya recovery. Nah, itu dicadangkan sehingga ketika nanti
suatu saat kilang ataupun blok itu sudah tidak ekonomis, itu ada biaya pemulihan atau pengembalian ke kondisi semula. Nah, tentu saja kami mengharapkan dan mengajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar Malang, ayo kita support mereka, kita dukung mereka agar kegiatan investasi bisa berjalan baik, lancar, sehingga ya insya Allah lah dengan adanya memang kami akan tetap mengupayakan agar hak-hak masyarakat di sekitar tambang bisa dipenuhi. Kemudian ya pada akhirnya kita mencoba ya memberikan rasa aman di perusahaan dan nyaman bagi masyarakat sekitar. Karena aman dan nyaman ini harus ketemu, Bang Hero. Ya. Jadi jangan cukup aman tapi nggak nyaman dia. Atau nyaman saja tapi tidak aman. Jadi, nah kita harapkan dukungan seluruh masyarakat dalam juga pemerintah daerah yang sudah full support untuk BPMA, ya kita harapkan, saya yakin optimis ke depan, masa depan Migas Aceh bisa kembali berjaya dengan temuan beberapa blok baru. Di samping itu kami juga berusaha agar mengeksplor. Saya bahkan sudah menghubungi Kepala Badan Geologi, Pak Hendro, untuk melakukan survei lagi. Wilayah Aceh ini, wilayah mana saja yang masih memiliki potensi yang ada. Karena insya Allah kalau ini semua berjalan seperti apa yang kita rencanakan, adalah tahun depan kita sudah nggak punya blok lagi untuk dijual. Makanya saya sudah menghubungi Kepala Badan Geologi, agar mereka melakukan pemetaan kembali wilayah mana nih yang masih ada potensi, terutama ya di sekitar Aceh, Utara Aceh Timur, sampai ke Tamiang. Nah ini saya sudah minta Kepala Badan Geologi untuk membuka survei lagi data-data yang pernah dilakukan seismik 2 dimensi yang lalu, kita coba buka lagi, kita petakan, kita jadikan blok baru dan akan kita jual lagi. Sehingga ya target saya tahun depan kita sudah punya di atas 10 blok baru. Total ada 10. Saat ini kan hanya 6. 3 eksplorasi dan 3 eksploitasi. Target saya 2026 kita punya sekitar 14 blok 2026. Dan 2027 sampai 2030 masa BPMA ini selesai, masa saya ya minimal dapat di 20-an lah. 20 blok baru. Ya, mudah-mudahan. Oke. Caranya ada, karena apa? Ada blok-blok besar itu yang direlinquis. Dia harus keluarkan. Jadi dia kan blok ini besar dikasih awal. Ketika dia sudah melakukan 10 tahun, dia wajib melepas sebagian wilayah kerjanya. Nah itu kita harapkan potensi-potensi ada sehingga bisa membentuk blok baru. Baik, Bang Nasri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Harapan kita BPMA terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan tetap berpihak kepada masyarakat. Baik. Dan keberpihakan itu adalah dengan memastikan kekayaan alam Aceh ini bisa dinikmati oleh rakyat. Ya, insya Allah kami akan berusaha, Bang Hendro, agar ya tujuan pembentukan BPMA itu agar dapat memberikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baik, Bang Nasri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian podcast kita edisi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.